Sahib Fadilah Kiai Al-Hajj Raden Oma Irama ingkang kula hormati, beliau itu terah dari Sultan Ageng Tirtayasa. Maka beliau ada julukan Raden. Sultan Ageng Tirtayasa itu termasuk salah satu cucu daripada Sultan Abul Mafakhir, dan beliau itu Abul Mafakhir cucunya Sultan Hasanuddin. Jadi kalau beliau dari Sultan Hasanuddin, kalau saya dari Sultan Muhammad Tajul Arifin Sunan Pasar. Yang seterusnya Tashrif Abdul Karim yang ada di Yogyakarta, yang sempat kemarin dibaalwikan, dibinyahyakan oleh orang, itu mbah saya. Makanya saya yang jadi cucunya ngamuk-ngamuk saya. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi wayajibu al-ngamuku. Mungkin apa badan? Le panjenengan niku mbae panjenengan ada yang memalsukan panjenengan ingkang dados putunipun ngamuk napa mboten? Ya berarti sami kaling kula. Jadi salah satu rukun perjuangan niku ya al ngamuku niku. Poros cerek, poros dulur. Jadi beliau itu masih orang tua saya. Beliau cuma beda arah, kalau keluarga saya arahnya ke pesantren, kalau beliau dakwahnya lewat musik. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Ingkang kula hormati As-Sayyid Al-Karim Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Hasani. Beliau dari Sayyidina Hasan, kalau saya dari Sayyidina Husain, jadi saya adiknya beliau. Makanya kula mboten wantung teng piyambak niku. Jane kula nggih ngalaken piyambak nggih saged mung mboten wantun margi Kang Mas kula niku. Poros cerek, poros dulur. PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mungkin panjenengan banyak yang pada pengen tahu faktor daripada didirikannya PWI. Gagasan mendirikan PWI dan Laskar Sabilillah menika adalah gagasan kula secara pribadi. Poros cerek, poros dulu, keinginan itu sudah ada sejak dulu. Cuma pada waktu itu saya matur teng Gus Dur ngendika, Gus mangkeri. Napa sebabnya? Lho sampean niku tiange galak. Lho mong kok NU-ne ekstrim kok ngoten. Lah niku Gusul Khawatos niku ekstrim. Mboten Yai, niku kan wonten aturane. Mangke. Ada waktunya. Ya ampun kula tak manut teng Gus Dur. Akhirnya poros pas ada polemik nasab Imaduddin Al-Bantani waktu itu, saya waktu itu langsung mengundang beliau untuk datang ke rumah Tenggimat. Kenapa sebabnya mengundang beliau? Karena di kampung saya sendiri itu memang yang namanya Ba'alwi dan Habaib itu sudah banyak tahu bahwa mereka bukan dzurriyyatur Rasul. Itu makanya ada beberapa Ba'alwi dan Habib di sana dibuntet itu, tapi mereka nggak berani ke golongan-golongan kita itu. Dan mereka tahu diri. Tapi lain perkembangannya itu ketika di luar. Kok sangat luar biasa sekali. Bahkan sangat-sangat merugikan sekali dan sangat-sangat berani sekali, sehingga saya itu sangat kaget sekali waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi saya waktu itu ke Imat dipanggil sama saya, diundang, Kiai, iya, sampai kok mengatakan gini, mana dalilnya? Saya konfrontir, mana kitabnya?
Saya terus terang saya tertarik. Kalau memang betul katakan betul, kalau memang salah katakan salah. Qulil haq walau kana murran, saya bilang. Akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan Ki Imad, saya diberikan kitab, waktu itu kitab nasab untuk awal itu adalah 19 judul kitab. Dan pada akhirnya secara berturut-turut 23 judul kitab terus sampai 10 kitab, 3 kitab sampai detik ini saya masih mengakses, termasuk ada beberapa ajaran-ajaran Ba'alwi yang sangat melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad. Ini kita harus tegas, saudara-saudara sekalian. Akhirnya saya ngobrol, saya pelajari, nanti Kiai tak pelajari nanti. Saya bertemu dengan beliau berkali-kali. Saya waktu itu belum kenal siapa-siapa, hanya kenal Ki Imad. Akhirnya begitu saya pelajari, kata Ki Imad, Gus gimana? Apa sudah selesai? Saya bilang belum Kiai, nanti belum selesai, belum menemukan kesimpulan. Saya belum bisa membenarkan sampean atau belum. Akhirnya begitu satu waktu saya baca rampung semuanya, saya menemukan kebenaran. Setelah dikaji ternyata kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya Ki Imaduddin benar. Akhirnya saya mengatakan, Kiai, sodakta Kiai, alhamdulillah, sudah. Sampean nanti akan ada misi untuk masalah itu, saya akan buat kendaraannya. Muslim ala Muhammad. Ya, ya. Kalau Bang Haji ini biar sudah sepuh juga sampean gagahnya kalah juga. Gagahnya kalah, keberaniannya juga kalah. Saudara-saudara sekalian, kemudian kenapa saya katakan saya buat kendaraannya dan nanti akan saya buat laskar sabilillah. Kenapa saudara-saudara? Itu bukan masalah yang sembarangan. Kita bentuk PWI Laskar Sabilillah, itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Itu bukan sembarangan. Tidak harus saya katakan bagaimana itu apa dan faktornya. Yang penting saya katakan kepada masyarakat Malang bahwasanya pembentukan PWI Laskar Sabilillah itu tidak sembarangan. Ada satu hal kadang-kadang di luar logika. Saudara-saudara sekalian, apa sebabnya saudara-saudara sekalian? Sebab di sini pada waktu itu saudara-saudara sekalian, orang Indonesia itu sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Di antaranya adalah ajaran yang ditebarkan oleh Belanda ketika itu yang memframing bahwasannya Ba'alwi itu adalah cucunya Nabi. Sampai pada waktu itu sekitar tahun 1928, saudara Uthman bin Yahya yang ditunjuk oleh Belanda ketika itu menjadi mufti Batawi ketika itu menginginkan julukan Sayyid dari Belanda. Belanda menurunkan satu surat bahwasanya Ba'alwi itu adalah Sayyid. Para ulama NU pada waktu itu langsung berkumpul mengadakan bahthul masail. Kesimpulannya apa? Bahthul masail itu kesimpulannya bahwa Sayyid dengan Syarif hanya digunakan untuk keturunannya Rasulullah. Sayyidina Hasan Sayyid, Syarifnya dari Sayyidina Husain. Artinya Nahdlatul ulama-ulamanya sejak zaman dahulu itu masih menyaksikan bahwa Ba'alwi itu cucunya Rasulullah. Artinya kalau seumpama Ba'alwi itu betul akan disebut Sayyid, Belanda jangan sembarangan. Ini Ba'alwi nasabnya harus dibahas dulu, betul atau tidak. Cuma pembahasan ini terhenti karena kepentingan perjuangan Indonesia dan pada waktu itu tidak memungkinkan, maka PWI Laskar Sabilillah ini adalah hanya meneruskan perjuangan sesepuh Nahdlatul Ulama untuk menegaskan bahwa Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah SAW.
Kenapa mboten? Ana sing ngomong Gus, sampeanku geting marang Ba'alwi. Jarene sapa geting? Aku ora geting. Kenapa mboten? Porosity bukan dasarnya bukan dasar kebencian. Dasarnya bukan dasar sentimen, dasarnya bukan dasar hasud, dasarnya bukan dasar kebencian, bukan. Tapi ini dasarnya anak keilmuan kebenaran. Kitabnya ada, di kitab wonten. Bagaimana nasabnya Ba'alwi, pencangkokannya mulai kapan sudah ada, nama-namanya sudah ada, kajian sejarah sudah ada, sampai kajian nasab, kajian filologi, termasuk kajian sejarah Hadramaut Yaman, khusus Banu Alwi. Nasabnya sudah dibahas, filologinya sudah dibahas, termasuk teknologi DNA, yaitu adalah teknologi uji laboratorium diambil dari badannya Habib. 200 orang Habib sampai detik ini ada yang tes DNA. Mereka kelompoknya G, Yahudi Askenazi. Ana sing ngomong, Gus, sampeanku benci marang Habib. Ora. Lek aku ngomong kowe iku wong Malang, apakah saya berarti benci kepada kalian? Panjenengan di Mekah, di Saudi Arabia sudah 20 tahun saya kaji, ternyata ini Gus Rijal itu adalah bapaknya dari Malang, ibunya seumpama dari Kediri. Berarti antum Gus Rijal itu adalah DNA-nya, itu adalah genetikanya, genetika Jawa. Sekarang saya tanya, kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal orang Jawa, apakah saya berarti benci kepada Gus Rijal? Jawab kepada kalian semua yang suka memframing saya. Kadang-kadang bisanya menfitnah. Kalau seumpama saya mengatakan Gus Rijal memang di Mekah sudah 20 tahun, tapi bapaknya orang Malang, ibunya orang Kediri, genetikanya Jawa, apakah saya benci kepada Gus Rijal? Tidak. Saya sedang bicara fakta bahwa Gus Rijal orang Jawa, cuma sudah diam di Mekah 20 tahun. Betul? Betul? Kalau seumpama data mengatakan secara ilmiah, secara sejarah, secara genetika mengatakan bahwa Ba'alwi itu adalah Yahudi Askenazi, bukan berarti saya itu benci, tapi ini data fakta ilmiah. Ada salah apa dengan Yahudi? Sekarang saya tanya, genetika Yahudi itu salahnya apa? Orang Malang kok bisa malu disebut genetika orang Yahudi? Genetika Yahudi itu salahnya apa? Genetika itu yang menciptakan Allah, orang Malang. Yang menciptakan kalian itu orang Jawa, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Sunda, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Afrika, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Arab, ya Allah. Yang menciptakan kalian orang Yahudi itu Allah. Tidak mengakui genetika sama dengan ingkar terhadap ketentuan Allah. Gak oli wa Malang, lek kowe gina mboten, gak oli kayak kowe. Udah akui. Kenapa? Orang Yahudi itu banyak yang masuk Islam, banyak yang jadi ulama besar. Saudara kenal yang namanya Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, pakar sejarah, pakar tafsir Al-Quran. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Sampean tahu Imam Ka'bul Akhbar Wahab bin Munabbih, beliau juga genetikanya Yahudi. Salahnya apa? Kalian mau menyalahkan Yahudi, menyalahkan Gusti Allah. Kemudian saudara-saudara sekalian, seorang ulama besar yang dibanggakan oleh para ulama, oleh para kiai, termasuk juga dibanggakan oleh para ulama besar, ulama tafsir, setingkat Al-Imam Sahibut Ta'wil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, wal Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa? Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Abdissalam, seorang ulama besar penuh dengan barokah, walinya Allah, aslinya Allah. Beliau genetikanya Yahudi. Jadi Yahudi itu salahnya apa?
nggak ada salah. Salahnya apa? Ente nggak ngaku kalau ente Yahudi, itu salah. Jawa nggak salah, tapi kalau ente nggak ngaku jadi orang Jawa ya salah. Sunda tidak salah, tapi ente mentang-mentang hidup di Amerika 20 tahun nggak mengakui bahwa ente orang Sunda, ente yang salah, bukan Sunda yang salah. Betul lah betul, betul lah betul. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah ilmu saudara. Sampean sedoyo masyarakat Malang jangan lari dari ilmu. Kalau lari dari ilmu hancur sampean. Jangan merasa kalian jadi kiai NU kemudian menghindari keilmuan, dihancurkan walau kiai NU. Urusannya Gusti Allah. Sampai ngerti sing ngaku-ngaku pengurus NU ngelek-elek masalah nasab akhirnya dihina oleh Allah di dunia, itu pertanda isyarat dari Allah bahwa ini urusan nasab Baal dirungkan, urusannya Gusti Allah bukan urusan menusa. Menusa arep nutut monggo, orang nutut bakal dicatat bareng Gusti Allah orang nutut. Supaya kue baik. Kina apa mboten? Kina apa mboten, Bu? Ibu paham napa mboten, Bu? Ki mlongone sampe mlongo ngerti napa mlongo bingung? Lah wong Malang kok tampangnya membingungkan. Paling enak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep oleh menget. Bali enggowo ilmu akeh oleh ajaran, nopo mali lenggah sambil maem bungkusan. Sing ora ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong gak dikei apa-apa, malah dikei tisu tok ya. Nyuwun sewu, aku memberikan masukan kepada masyarakat Malang. Orang lagi nyinggung orang, aku ora nyinggung sampean, aku lagi cerita. Ning kampungnya aku ning Cirebon teng buntet pesantren niku nek wonten haul kiai-kiaine dugi niku biasane ora diperintah ngomong disit tapi kiaine diperintah maem disit biasane lo kayak kuwi. Aku lagi cerita aja tersinggung sampean. Wong Malang tersinggungan nemen kaya Baal wi sampean iki. Kina ngoten. Ayo podo ngaji para bari ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oleh su. Pengen mlebu swarga napa mboten Pak? Kira-kira potongan jenengan ki potongan swarga napa potongan neraka? Terus kayak Saifuddin gak jelas potongannya. Wong potongan swarga kok irunge blesek-blesek kaya kowe. Ora apa-apa, sing penting remen pengajian ki mboten. Para syekh, para sedulur. Jadi masyarakat Malang harus ikut kepada ilmu. Kenapa? Karena ilmu niku sifate Gusti. 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 Dadi wong medit-medit nemen ki wong. Ilmu niku sifate Gusti. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa qiyamuhu bi nafsi wahdat niyat kudrat iradat. Paham napa mboten? Ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan ilmu sifatnya Gusti Allah. Wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendika bahwa sifatnya Gusti Allah ya Gusti Allah. Ilmu itu Gusti Allah. Bila nek wong gak cekelan ilmu ya hancur, gak cekelan Gusti Allah. Ya apa Mas? Bila nek jadi Kiai NU kau aja kecing-kecing nemen gitu. Sampean kujane ya nasibnya wapes nemen kok. Ning Baalwi kalah, ning bojo kalah jane luar dalam kalah sedaya sampean iku. Aja kaya kowe lah sampeyan dadi Kiai Malang iku. Para sedherek para ilmu sifatnya Gusti Allah.
Maka dari itu menentang ilmu, menentang Allah. Bagaimana cara Allah itu menunjukkan ilmu dumateng kula kali panjenengan? Dengan cara wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Gusti Allah maringi pirsa dumateng panjenengan sesuatu sing waune panjenengan boten ngertos dados ngertos. Wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Ke bagi sampean sing masih muhibbin nek Gusti Allah sampun memperlihatkan ayat Allah bagaimana ba'alwi sifatnya, bagaimana nasabnya, bagaimana genetikanya, bagaimana la'allakum tatafakkarun. Ben wong malange mikir, ojo nyewot mikir bawakmu. Salam Muhammad. Ada kalau mikir ora nyewot terus lang iki. Memang ashabul nyewot sambil nganti ono kiai toko ora dikei maem susah. Dadi menungsa jane asem nemen iki. Ngaji ning Malang iki ya. Wis ket mau ki aku wis kaliren kaya iki. Ning kene gak dikei maem iki. Jelas iki mantan muhibbin iki Kiai. Bila sentimen ning aku ket mantan musibinnya susah niku ya. Nggih napa mboten? Nah, syukur ngaku ya syukurlah. Para rasul ilmu. Mila para rasul menentang ilmu, menentang Allah. Mila Kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bi syai'aini. Hancure umatku dengan dua perkara. Siji tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Nomor kaping kali jam ilmali, kepengine dadi wong sugih gak gelem berjuang. Ilmu ditinggalkan, senenge ning donya hancur, umate aku ki hancur. Ki Kanjeng Nabi sing ngendika, aja ngomong NU sampean. Kena mboten?